selamat hari Minggu ya. Nah, kembali lagi bertemu dengan Kak Nanda dan juga dengan Kak Dea. Loh, Kak Dea kenapa sih kok cemberut gitu ya? Gak tahu nih. Iya nih, Kak Dia bosan soalnya di rumah terus. Mau ngelakuin kegiatan biar lebih produktif gitu. Kira-kira ada tips nggak ya Kak? Caca punya ide nggak? Biasanya ngapain? Bikin pen. Nah, bisa bikin pancake, bisa masak bareng, terus bisa pagi-pagi olahraga sambil berjemur. Nah, bagusnya berjemur itu jam 10 pagi loh. Nah, terus kita bisa nonton film favorit, kita bisa punya skill baru dengan berlatih main musik atau bikin channel YouTube ya, Cak? Ya. Banget kan? Nah, nanti dicoba ya, Kak? Oke, sip. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, habis memuji nama Tuhan, kita jadi semangat kan? Nah, selanjutnya kita akan berdoa bersama ya, yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Yuk teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Engkau telah menuntun di sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau angkat pujian, judulnya Dengan
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan dan berdoa. Selamat pagi Yesus, terima kasih ya Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami dapat menyiapkan hati kami dan kami dapat menerima kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam jalannya mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman. Nah, gimana nih semuanya bersuka cita kan? Nah, kemarin nih minggu lalu kalian udah mendengarkan cerita tentang siapa ayo? Masih ada yang ingat gak? Kayaknya gak ada yang ingat nih. Nah, minggu lalu kita udah mendengarkan cerita tentang Petrus. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Kleopas. Siapa yang tahu Kleopas itu siapa? Ayo. Kayaknya nggak ada yang tahu nih. Gimana dong? Nih, aku kasih tahu ya. Kleopas itu juga merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang termasuk dari ke-12 murid Yesus. Nah, udah tahu kan sekarang teman-teman siapa itu Kleopas? Sekarang mari kita dengarkan cerita tentang Kleopas. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Kleopas. Pada suatu pagi yang cerah, ada seorang murid Yesus bernama Kleopas yang dia sedang bersedih. Ada yang tahu kenapa Kleopas sedang bersedih sekarang? Nah, benar banget teman-teman. Kleopas ini dia bersedih karena Tuhan Yesus itu telah wafat. Nah teman-teman, ada yang sedih nggak kalau mendengar kabar Tuhan Yesus wafat? Ya, teman-teman ini juga pasti sedih kan? Nah, Mbak Vivi juga sedih sih mendengar kabar tentang Tuhan Yesus wafat ini. Nah, untuk mendengarkan cerita kita lebih lanjut, kita akan bertemu dengan tokoh kita yaitu Kleopas dan yang kedua adalah Tuhan Yesus. Kleopas ini melakukan perjalanan kemana? Ya, ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan ke Emmaus ini, dia bersama dengan seorang temannya yang juga adalah murid Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya, Kleopas ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi Kleopas ini dia tidak sadar teman-teman kalau yang ditemuinya ini adalah Tuhan Yesus.
Kleopas masih tetap bersedih dan bersedih. Ketika perjalanan menuju ke Emmaus, Tuhan Yesus dan Kleopas dan juga temannya lagi ini bercakap-cakap, bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus ini bertanya kepada Kleopas, "Hana, kenapa kamu ini bersedih? Apakah kamu ingin bercerita kepadaku?" Aku bersedih karena aku memiliki seorang guru yang sangat baik. Tapi guruku ini ada aja orang-orang yang gak suka sama guru aku. Nah, oleh orang-orang yang gak suka ini, guru aku, pokoknya sedih deh. Emang guru kamu kenapa? Nah, guru aku ini disalib, kemudian wafat. Begitu. Iya. Tapi aku bingung deh. Kenapa? Aku bingung. Jadi Tuhan Yesus kan sudah wafat. Nah, tapi aku mendengar dari perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus di hari ketiga itu, kata mereka kubur Yesus kosong. Masa sih? Iya, aku juga masih bingung. Aku juga gak percaya sih. Masa ada orang yang udah mati bisa bangkit lagi? Loh, kamu gak percaya kalau gurumu itu bisa bangkit lagi? Aku sih bingung. Emang bisa ya orang yang udah mati ini bangkit lagi? Loh, kamu gak percaya dengan apa yang diceritakan oleh kitab para nabi? Bukankah diceritakan di sana kalau bakal ada Mesias yang harus menderita dan ia akan bangkit pada hari ketiga? Bukankah gurumu juga mengatakan hal yang demikian? Aku lupa apakah benar guru mengatakan demikian ya. Dalam perjalanan ke Emmaus itu, mereka berbincang-bincang tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tibalah saat malam hari ketika mereka merasa lapar, lalu mereka singgah di suatu tempat untuk makan. Ketika mereka makan, Kleopas dan murid Yesus yang satunya lagi ini, dia melihat Yesus ini memberkati makanan dan memecahkan roti-roti lalu dibagi kepada mereka. Wah, Kleopas ketika melihat hal itu, lalu berpikirlah Kleopas, aku sepertinya tidak asing dengan orang ini. Wah, apakah ini orang yang ku kenal ya? Setelah melakukan perjalanan ke Emmaus, Kleopas ini lalu berpikir kembali. Sepertinya aku tidak asing dengan orang yang kutemui tadi. Setelah berpikir sangat lama, Kleopas ini akhirnya menyadari, wah, sepertinya yang tadi itu Tuhan Yesus. Apa benar ya yang tadi Tuhan Yesus? Sepertinya memang benar yang tadi itu Tuhan Yesus. Bukankah perempuan-perempuan itu mengatakan kalau Yesus itu sudah bangkit? Hatiku sekarang menjadi bersukacita dan bergembira karena aku telah mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Sekarang aku akan mengabarkan berita sukacita ini kepada teman-temanku yang lain ya. Dadah! Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita tentang Kleopas. Nah, apa yang bisa dipelajari tentang cerita Kleopas tadi, teman-teman? Nah, betul sekali. Dari cerita Kleopas tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ini membawa sukacita kepada Kleopas. Kleopas yang tadinya itu sangat bersedih, murung, aduh rasanya pengen nangis itu kayaknya. Nah, Kleopas ini setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tuh menjadi bersukacita, sangat gembira. Dan dia mengabarkan berita sukacita itu kepada teman-temannya. Nah, dari cerita tadi, apa yang kita bisa terapkan di kehidupan kita, teman-teman? Ya, betul sekali. Ketika kita melihat teman kita yang bersedih, kita bisa menghibur teman kita, supaya mereka tidak bersedih lagi, teman-teman. Jadi, kita harus ingat tentang cerita Kleopas dan Tuhan Yesus, di
di mana Tuhan Yesus itu membawa sukacita kepada Kleopas, maka kita juga harus bisa membawa sukacita kepada sesama kita. Dadah teman-teman, sampai jumpa di minggu berikutnya. Teman-teman, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa sekaligus kita berdoa penutup. Ya Tuhan Yesus, baru saja kami belajar akan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini yang sedang wabah virus corona, kiranya semua segera selesai dan kami dapat beribadah bersama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk jangan lupa untuk menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Apa aja, Kak? Yang pertama, kita harus rajin cuci tangan ya. Nah, jangan lupa memakai masker jika berpergian di luar rumah. Lalu jangan lupa untuk menjaga kebugaran jasmani kita dengan berolahraga dan makanan yang bergizi. Yuk kita tutup dengan menyanyikan lagu Di badai topan dunia.